Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pria sederhana yang menjalani hari-harinya dengan penuh kesunyian. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar membawa dagangan gorengannya. Warga desa mengenalnya sebagai sosok ramah yang selalu menyapa, meski wajahnya menyimpan kesendirian yang dalam. Sejak kepergian istrinya, rumah kecil di tepi sawah itu terasa kosong, sunyi, dan hampa. Satu-satunya teman yang selalu menemaninya adalah seekor kucing loreng bernama Koko. Kucing itu datang saat hujan deras mengguyur desa, tubuhnya basah dan gemetar, menatap dengan mata memohon. Pria itu tidak berpikir lama, ia segera membawa si kucing masuk, mengeringkan bulunya dengan handuk, lalu memberinya sisa nasi dan ikan asin. Sejak saat itu, Koko tidak pernah pergi, hari-harinya pun berubah. Ia tidak lagi makan sendiri. Di setiap makan malam, si kucing akan duduk di kursi kosong di sebelahnya, seolah mengisi tempat yang dulu dihuni oleh seseorang yang sangat ia cintai. Ia mulai berbicara dengan Koko, membacakan berita dari koran, bahkan bercerita tentang kenangan-kenangan masa lalu. Koko hanya diam, tapi tatapan matanya seperti memahami setiap kata. Pada suatu malam, pria itu duduk di sofa usang, menatap Koko yang sedang bersantai. Ia mendekat, memiringkan wajahnya, dan menatap lurus ke arah sahabat kecilnya itu. "Kalau kamu bisa bicara," katanya sambil tersenyum tipis, "apa yang akan kamu katakan padaku?" Koko hanya mengeong pelan, lalu menjilat tangan pria itu. Tak ada kata, tapi terasa cukup. Rasa damai mengalir perlahan. Kehadiran seekor kucing telah menggantikan kesepian yang dulu menyelimuti. Ia tak lagi merasa benar-benar sendiri, dan begitulah hari-hari terus berjalan. Mereka duduk bersama, tidur bersama, dan saling diam dalam pengertian yang tak perlu diucap. Dunia mungkin tak berubah, tapi bagi pria tua di rumah kecil itu, Koko adalah dunia barunya, teman bicara yang tak pernah pergi, tak pernah menghakimi, hanya ada. Dan cukup. Malam itu, hujan kembali turun. Rintiknya memukul atap seng dengan irama yang menenangkan. Lampu gantung redup di ruang tengah bergoyang pelan tertiup angin. Pria itu duduk di sofa kulit coklat tua yang mulai mengelupas, sementara Koko melingkar di pangkuannya. Tangannya yang kurus membelai bulu lembut si kucing dengan gerakan lambat. "Besok aku harus bangun lebih pagi," gumamnya. "Ibu Sri katanya mau pesan risoles lebih banyak. Kalau daganganku laris, kita bisa beli ikan segar, ya, Ko?" Koko hanya membuka satu mata, lalu menutupnya kembali. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat pria itu tertidur dengan kepala bersandar di sandaran sofa, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Jendela bergemerincing, dan cahaya lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, seakan berasal dari tempat yang sangat dekat namun juga jauh. Suara itu, seperti suara anak kecil, namun berisi ketenangan yang aneh. "Terima kasih telah menyelamatkanku." Pria itu membuka matanya. Ruangan masih gelap, tapi Koko kini berdiri di ujung sofa, menatapnya. Matanya bercahaya aneh, bukan merah, bukan kuning, tapi semacam sinar putih yang lembut. Pria itu menegakkan duduknya, menatap lekat-lekat sahabat kecilnya. "Kamu barusan bicara?" bisiknya. Koko melompat ke lantai, lalu berjalan pelan menuju jendela. Hujan telah berhenti. Langit tampak terbuka dengan bulan bundar menggantung di atas pohon-pohon di kejauhan. Saat pria itu mendekati jendela, suara itu terdengar lagi, lembut seperti embusan angin. "Dulu aku sendiri, seperti kamu. Tapi kamu memberiku rumah. Maka aku akan menjagamu selamanya." Tangannya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu mimpi, ilusi, atau kenyataan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang kesepian. Tapi sejak malam itu, banyak hal aneh mulai terjadi. Setiap kali ia merasa lelah, ada suara yang membangunkannya sebelum fajar. Saat ia lupa menutup pintu warung, selalu ada tetangga yang mengatakan bahwa seekor kucing putih mengetuk P. Sejak malam bisikan itu, hari-hari pria tua itu mulai berubah perlahan. Ia tidak lagi merasa sendiri. Kehidupan yang dulunya terasa seperti teka-teki yang tak selesai, kini seakan menemukan potongan yang hilang. Namun suatu malam, rasa penasaran dalam dirinya tak bisa lagi dibendung. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Koko. Ia mulai bertanya ke warga desa, mendatangi tempat-tempat di mana pernah ada kabar tentang kucing hilang, dan bahkan ke dukun tua di ujung kampung yang katanya bisa melihat yang tak terlihat. Dukun itu, seorang perempuan tua dengan mata yang keruh tapi tajam, menatap Koko lama sekali. Setelah hening beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Ini bukan kucing biasa. Ia adalah penunggu, pelindung, mungkin juga penebus.
Penebus? Tanya pria itu, bingung. Dulu, bertahun-tahun sebelum kamu datang ke desa ini, ada seorang anak yang tenggelam di sungai dekat hutan. Ibunya mencari berhari-hari, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, orang bilang mereka sering melihat cahaya putih kecil menari di sepanjang tepi sungai. Kadang bentuknya kabur, seperti kabut, kadang menyerupai anak kucing. Pria itu merinding. Ia tahu sungai yang dimaksud. Dulu, saat pertama menemukan Koko, ia sempat melihatnya muncul dari arah sana, basah kuyup, seperti baru keluar dari air. Dukun itu melanjutkan, mungkin, roh anak itu terikat oleh sesuatu. Penyesalan, kesepian, atau kasih sayang yang belum selesai. Dan saat kamu menolongnya, memberi nama, rumah, dan cinta, dia menemukan bentuk baru. Ia jadi penjagamu. Karena kamu membebaskannya dari kesepian. Pria itu pulang dalam diam, memeluk Koko malam itu lebih erat dari biasanya. Malam-malam berikutnya, Koko mulai bertingkah berbeda. Ia sering duduk di jendela sambil menatap bulan, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, pria itu terbangun dan melihat cahaya lembut memancar dari tubuh Koko. Kucing itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, bicara dengan suara yang sangat jelas, "Aku Har."